Udah ya. Nah, uh, tiap ngelakuin analisis sensorik itu pasti kita harus membuat yang namanya hipotesis. Kita buat hipotesis. Hipotesis. Hipotesis itu biasanya ada H0, ada H1. H0 ada H1. H0 itu apa? Lihat dulu soalnya. H0 itu kita disuruh mencari komposisi mana yang sebaiknya digunakan kan. Komposisi terbaik lah. Berarti kita buat misalkan p-value lebih besar, lebih kecil, nanti. Bentar, lihat ini dulu. Gue lupa. Oh ya, kalau misal kita buat hipotesis, kalau p-value lebih besar daripada alpha 0,05, itu kita buat berarti lihat ke mana tadi? Ini di komposisi, berarti kompos jika ya, ini tambahin jika p-value kurang dari apa, komposisi perisa lemon untuk produk es krim ini kalian tulis juga komposisi perisa lemon A, B, C, untuk produk es krim tidak berbeda nyata. Kalau H1-nya itu sebaliknya, berarti ini dia lebih kecil dari alfa, komposisinya dia berbeda nyata. Beda nyata. Kalau berbeda nyata, pasti kita memerlukan uji lanjut. Nah, ini guys, sedikit info juga. Nanti kalau kalian pas UKOM ujian tulis kalau kalian ngebuat hipotesis, mau ngebuat kesimpulan atau interpretasi, usahain jangan cuman kayak p-value kurang dari alfa, sampel berbeda nyata. Kalau nggak H1 p-value lebih dari alfa, sampel nggak beda nyata gitu. Usahain jangan kayak pakai kalimat umum gitu, usahain pakai kalimat yang spesifik sesuai soalnya. Kayak gue bikin kan ini, p-value lebih dari alfa, berarti komposisi perisa lemon ABC untuk produk es krim itu tidak berbeda nyata. Jadi kalian rinciin gitu, p-value-nya itu apa yang beda nyata gitu loh. Jangan kayak p-value lebih dari alfa tidak beda nyata gitu, sampel tidak beda nyata. Jangan. Usahain hindarin kayak gitu, soalnya nanti itu jadi poin penilaian buat kalian nanti. Nah, kita dapat hipotesis kayak gini, balik lagi ke MINTEP. Nah, kita ngelihat input awalnya buat interpretasi si hipotesisnya di analisis varian ini. Ini kita copy aja, kita pindah ke sini biar gampang. Sedikit. Nah, di sini bikin bikin kesimpulan. Gue sih nulisnya kemarin interpretasi ya, interpretasi. Soalnya kesimpulan tuh cuma di akhir dong. Interpretasinya itu nah, di sini kan kita dapat p-value itu nilainya 0 ya. Nah, 0 itu kan berarti dia lebih kecil dari alfa, yang dimana interpretasinya itu berarti tulis dulu p-value
kurang dari alfa maka tolak H0. Kenapa tolak H0? Karena dia kurang dari alfa, yang dimana hipotesis kita itu, kalau misalkan kita dapat p-value kurang dari alfa itu, berarti kita menerima H1. Berarti kita bisa tulis, maka tolak H0 terima H1. Atau terus jelasin, berarti komposisi perisal lemon A, B, C untuk produk es krim ini di kopas saja. Krim berbeda nyata, atau kalian juga bisa buat berbeda signifikan. Kalian juga bisa buat kalimat kayak gini, dia interpretasinya nggak harus kayak berbeda nyata atau enggak. Atau enggak juga bisa juga mengalami perbedaan signifikan. Apa masing-masing lah, bebas lah suka hati kalian. Yang penting kata-katanya tuh jangan umum banget gitu loh, kayak sampel berbeda nyata deh. Itu kalian bisa imajinasiin kalian sesuai kalian. Ini berarti berbeda nyata, maka terus ini dilakukan uji lanjut untuk menentukan komposisi terbaik. Nah, kita uji hedonik tuh gimana? Uji lanjut pada uji hedonik itu kita bisa ngelihat ke nih men. Kalian bisa ngelihat ke tabel mens ini. Atau juga ini yang gue bilang tadi nih, Tuki Parwes ini yang ini nih. Itu tuh tadi yang ngebandingin masing-masing sampel atau masing-masing parameter itu, kita bisa ngebandingin apakah dia itu bedanya jauh apa enggak, apakah dia bisa aja sama gitu. Itu untuk Parwes. Cuman kita karena ini uji lanjutnya si hedonik itu, kita balik ke sini dulu aja. Uji lanjutnya itu kita ngeliat ke tabel means. Means itu biasanya tuh dia ngeliat dari nih di kolom min-nya nih, di kata-katanya. Di copy dulu aja, kita pilih sini. Berarti sini uji lanjut. Dia kecil banget. Kecil banget sih. Oh, bisa digedein. Jelek aja tabelnya. Nah, ini loh, biar lo jelas. Nah, kalau udah kayak gini, interpretasinya gimana? Interpretasi lagi. Atau kalian juga langsung mau nyimpulnya juga bisa sih. Kalau gue mungkin biar urutannya bertahap, jadi diinterpretasi lagi. Kalau enggak langsung aja kesimpulan tuh apa sih? Kesimpulan. Soalnya kan kalau uji lanjut kan pasti udah selesai kan, nggak mungkin ada selanjutnya lagi. Kalau kecuali kalian mau ngejelasin pakai 2K. Nah, kesimpulannya itu gimana? Kesimpulannya itu lihat dari min-nya ini. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain itu kita lihat lagi guys, balik lagi dari skala penilaian kita. Kalau biasanya yang uji-uji pakai ANOVA One Way ini yang ada dia punya skala ini loh, punya skala penilaiannya. Jadi mana yang baik, mana yang buruk. Berarti jadi kalian nggak terpacu kayak ke arus yang paling gede nih. Kadang emang ada yang ini ya, yang paling gede itu yang baik, tapi nggak juga, balik lagi ke skala penilaian, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, coba kita lihat ke soal. Nah, soal itu skala penilaian hedonik itu pasti semakin besar nilai angkanya itu semakin disukai gitu, semakin baik. Jadi kita bisa simpulin pada min ini kan berarti dapat disimpulkan
komposisi, ini apa sih dia bikin kata-katanya? Komposisi komposisi perisa lemon. Perisa lemon terbaik yang dapat digunakan untuk produksi es krim lemon di PT XYZ adalah komposisi A, komposisi B. Kenapa B? Karena B itu minnya di angka 6,2 yang mana dia paling mendekati skala tertingginya hedonic, yang dimana skala hedonic tertinggi di sini itu 9. Kan bisa lihat di sini kan paling bagusnya itu 9, yang dimana 6,2 itu paling mendekati yang mana. B untuk kita kurang aja komposisi berapa persen. B itu 35%. 35% dengan mean. Kalian harus nyantumin ini guys, tahu dari mana baik apa enggaknya kalian cantumin. Mean dengan mean 6,200. Dah segini, bisa kayak gini, atau mungkin kalian bisa lengkapin lagi kata-katanya. Pokoknya yang paling cocok itu si B itu guys. Ini bisa di bold di sini. Jadi selesai. Kesimpulan uji lanjut udah nyampe sini dong. Buat hedonic. Gampang kan? Sok-sok. Di mana? Ya, meannya. Lihat meannya aja. Cuman kalian jangan terpaku kayak ini kan mean yang dipakai kan yang paling besar ya. Ada juga kayak misalkan uji ranking. Uji ranking itu kan skala paling besarnya kan ini ya, apa? Bukan uji ranking, apa sih yang uji jamak. Jamak itu kan kita ngacuin ke kontrol kan. Nah, kontrolnya itu dia skalanya itu paling bagus itu di tengah-tengah. Tengah-tengah itu biasanya dia sama. Kalau paling atas tuh lebih baik, paling besar itu lebih baik, paling kecil itu dia lebih buruk. Kadang ada soal yang dia pengen sampel yang diuji itu, yang dianalisis itu pengen sama acuannya. Jadi kan otomatis misalkan skala 1 sampai 5, tengah-tengahnya kan 3. Berarti kita nyari mean yang terbaiknya itu di 3, bukan di yang paling besar. Jadi pokoknya kalian tetap. Nah, kalian mau uji 2K. Kalau uji 2K tuh tinggal ngejelasin ini aja, guys. Kalau gue sih kemarin ya, kalau misalkan ya kalau ditanyain, kalau nggak emang disuruh, nah 2K ini nggak tahu dari sini kan, adjusted p-value. Bisa lihat dari, balikin aja kayak tadi, kayak p-value di hipotesis kan kalau misalkan lebih kecil dari alfa itu kan berbeda nyata. Iya kan? Lebih kecil dari alfa itu berbeda nyata. Kalau misalkan dia lebih besar itu tidak beda nyata. Nah, lihat aja di sini. Dia itu kan ngebandingkan di difference of level ini. Ini dia ngebandingin. Ini gua masukin gitu. Nah, kan dia di sini ngebandingin kan difference of level-nya diversesin kayak sampel B sama sampel A, sampel C sama sampel A, sampel C sama B. Nah, kalian ntar kesimpulannya kayak buat aja kata-katanya cuman dari p-value yang udah di-adjusted ini. Nah, p-value yang pertama itu dari sampel B sama A itu kan di hipotesisnya kan kalau misalkan p-value kurang dari alpha itu kan dia berbeda nyata ya. Nah, berarti karena p-value di sini 0, B sama A, berarti B itu dia sampelnya lebih baik dari A, karena
kan kita udah buat kesimpulan di awal nih, B itu kan dia sampel yang paling baik kan. Nah, berarti kalian bisa nentuin kayak komposisi B 35% itu dia memiliki komposisi terbaik untuk produksi es krim dibanding dengan komposisi A, yang dimana komposisi A itu tadi Bapak 20% ya. Nah, komposisi itu 20%. Habis itu lanjut ke C sama A. C sama A ini kan apa namanya? Dia p-value-nya lebih dari alfa kan. Lebih dari alfa, kalau di hipotesisnya itu dia tidak berbeda nyata. Nah, kalian bisa bisa apa namanya? Bisa nyimpulin berarti komposisi C sama A itu memiliki apa namanya? Uh, apa sih namanya? Pokoknya dia sama lah. Komposisi C sama A itu dia levelnya itu sama. Uh, ya gitulah pokoknya. Sesuaiin kata-kata kalian aja. Jadi bisa tentuin karena di sini p-value yang C sama A itu lebih besar di alfa, berarti dia ini setara, sampel ini setara, berarti dia C sama A itu dia nggak punya perbedaan signifikan buat kecocokan buat produksi si es krim ini. Kalau C sama B kan 0 juga kan, berarti kan kita bisa lihat B itu kan paling baik, berarti simpulinnya kayak tadi lagi, berarti sampel B itu komposisi terbaik dibandingkan sampel C. Tuh. Paham guys? Kalau yang tanyain, tanya aja. Boleh. Kalau uji lanjut itu, kalau sebenarnya kalau misalkan di soal itu cuman minta sampel mana yang paling cocok, kayak gini nih di soal. Nih, kan tentukan komposisi mana yang sebaiknya digunakan PTXYZ, yang berarti dia cuman minta satu sampel doang yang mana yang paling cocok gitu loh. Sebenarnya kita uji lanjut pakai MEAN ini aja udah cukup banget buat ngisi argumen si pertanyaan tersebut. Cuman kalau misalkan kalian prepare aja kalau nanti asesor nanya, kalian uji lanjut juga nggak pakai 2K buat ngebandingin tiap-tiap sampelnya. Nah, jadi kalian bisa pahamin yang tadi guys nih, yang uji 2K-nya ini. Sebenarnya sih, jadi kalau kalian nulis, kalau misalkan ntar ujian nih, sebenarnya nyampe sini aja udah selesai. Nih, kesimpulan di sini aja udah selesai. Cuman kalau emang kalian mau prepare lebih, kalau nggak ngerjainnya cepet, bisa sekalian aja nih, analisis aja tukinya. Clear guys? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke uji selanjutnya. Uji selanjutnya kita ke mana dulu nih? Segitiga. Kita baca segitiga itu PTXYZ. Kalian sambil buka ininya juga ya, biar bisa baca. Biar nggak ketinggalan. PTXYZ itu dia memproduksi roti, melakukan penambahan mesin, oven di pabriknya sebelum berjalan, produksi menggunakan mesin oven terbaru. Tim QC perusahaan tersebut melakukan analisis sensori uji segitiga untuk melihat apakah roti dihasilkan menggunakan oven terbaru itu punya mutu yang sama dibandingkan oven yang biasanya. Nah, pertanyaannya di sini, tentukan apakah roti yang memiliki perbedaan mutu organoleptik itu dia memiliki perbedaan signifikan atau enggak dibandingkan produk roti yang diproduksi pakai oven lama. Jadi ini case-nya itu si PT ini dia punya oven baru, yang dimana dia pengen nyoba oven baru ini sama nggak hasil kualitas sampelnya itu sama kualitas dari si oven lama yang biasa dipakai sama PT tersebut. Nah, nanti outputnya kayak gini nih, output hasil panelisnya. Output hasil panelisnya kayak gini, di mana dia ada 15 panelis dan juga kode sampel. Nah, uji segitiga ini kan blind test ya guys ya. Nah, biasanya uji segitiga ini diversusin cuman kayak buat 2 sampel walaupun kodenya ada 3. Jadi blind test 2 sampel, misalkan kita kayak roti lama sama roti baru. Dia karena kita pengen panelis itu nentuin apakah dia punya perbedaan signifikan apa enggak.
kita pakai yang sampel yang bedanya itu yang mau kita uji, guys. Yang kalau di sini kan sampel yang pengen diuji kan roti yang pakai oven baru ya. Jadi ini sekalian juga buat ini ya, kalian nanti misalkan dapat dapat prakteknya pas UKOM segitiga. Jadi biasanya tuh segitiga itu kalian ngebandingin dua sampel apakah dia berbeda nyata atau enggak. Caranya itu nanti nge-prep-nya itu dibuat 3 sampel dengan kode berbeda. Satu sampelnya beda, satu sampel yang beda itu yang kita pengen cari tahu bebas aja kalau misalkan nanti ukur tuh dikasih sampel 2 biji, itu bebas aja suka-suka kalian. Cuman kalau di case ini kan dia yang dibedain tuh roti yang pakai oven baru. Nah, masuk sini kan kode-kodenya udah ditentuin sama soalnya 529, 413 sama 682 yang beda itu di 682. Makanya masuk ke sini, masuk data. Ini kenapa ininya 1010 karena segitiga itu dia outputnya itu cara pengisian form itu nggak pakai skala, dia pengisiannya kayak deskriptif kualitatif yang dimana dia nentuin benar atau salah. Jadi dia nentuinnya cuman pakai angka doang 1010 biar simple. 10, jadi sampelnya itu disuruh nebak mana di antara ketiga sampel ini yang beda. Karena tujuan kita kan sebenarnya pengen nyari apakah dia sampelnya punya perbedaan signifikan atau enggak. Nah, di sini kan udah dapet nih si 15 panelis ini nguji mereka ngecek manakah yang paling beda gitu loh. Nah, buat pengujian apa namanya segitiga ini sebenarnya nggak perlu banget nggak perlu pakai ini apa sih namanya Minitab, bisa langsung aja. Jadi ntar di total nih semua iniannya di total. Ini pindahin ke ini dah ke Word lagi. Pindahin ke Word lagi. Oh ya, uji segitiga itu juga membuat hipotesis. Hipotesis 0. Nolnya itu, nah kalau uji segitiga itu sebenarnya bisa dilakuin sama dua cara. Bisa pakai uji segitiga langsung pakai tabel segitiganya. Kan di sini ada tabel segitiga nih. Nih ada tabel segitiga. Ada juga misalkan kalau kalian tahu uji F uji T itu juga bisa uji F uji T. Cuman kan kalau uji F uji T kan agak ribet ya. Sebenarnya sih gampang aja di Minitab, cuman gue kurang paham uji F uji T. Jadi kita ngerjainnya pakai uji segitiga soalnya ini simpel banget. Nah, hipotesisnya itu misalkan apa namanya total nilai ini singkat aja sampel lebih mana ya dulu. Sampel itu lebih kecil dari alfa. Alfanya kita tetap pakai yang kepercayaan 5%, 0,05. Itu dia sampel, bukan sampel. Kalau di ininya narasinya roti yang diproduksi pada oven terbaru mengalami perbedaan mutu signifikan dibanding roti oven lama.
A1-nya itu A1-nya tinggal dibalik. Berarti ini di sini tidak mengalami. Tidak, nggak beda nyata. Berarti nggak ada. Sama 15. Oh, ini kebalik, guys. Kalau ini lebih besar. Nah, ini guys, apa namanya? Kalau uji segitiga itu, uji 2 tri itu kebalik ya, nilai penentuan alfanya. Jadi kalau uji tadi kan Hanola, dia itu kalau misalkan lebih dari alfa itu kan nggak beda nyata ya. Cuman kalau ini, kalau misalkan total nilai sampel, kan kita nggak tiga, kita ngelihat dari total nilai terbesar dari sampel ini. Kan sampel skor paling besar itu kita dapat di sampel 682 kan dengan skor tertingginya 7. Berarti di sini kita buat, tunggu masukin dulu deh ini dah. Jadi segitiga itu kebalik ya, di apa namanya, penentuan alfanya. Di tulis di sini keterangannya total nilai sampel tertinggi, yaitu kita dapatkan 7. Untuk alfanya, alfa 5%-nya itu, nah, nentuin alfa 0,05% ini, nentuin alfa buat apa interpretasinya itu gimana? Nentuinnya itu dilihat dari jumlah total panelisnya. Di sini kan panelisnya kan ada 5 ya. Nah, kita lihat ke tabel ini. Kelihatan nggak? Coba gedein. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, ini kan di sini kan ada jumlah panelis sama jumlah terkecil nyata. Nah, di sini tuh ini nilai alfanya, guys. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang ini, yang 5%, karena kita pakai rentang kepercayaan itu di alfa 5%. Kita lihat jumlah panelisnya kan ada 15 kita ya. 15 itu berarti alfa 5%-nya itu 9. Kita dapat alfa 5%-nya 9. Kita bold dulu ya, guys. Ini 9. Nah, kalau buat ini langsung aja tulis kesimpulannya, langsung tarik kesimpulan aja, jadi nggak usah diinterpretasiin lagi, langsung aja tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan kayak gini nih, kalian bisa lihat di sini. Nih kan nilai 7 itu, nah kan tadi kan kita dapat nilai 7 itu dia lebih kecil dari 9, yang mana artinya si sampel tersebut itu benar,
Nah, kalau karena nilai sampel tertinggi kita itu 7, alfa yang kita dapat itu 9, jadi kan dia 7 kurang dari 9 kan. Nah, berarti kita bisa simpulin bahwa dapat disimpulkan bahwa roti produksi oven baru itu tidak mengalami perbedaan signifikan dibanding roti produksi oven lama. Karena nih di sini ada nih Windows FS. Nah, karena kesimpulan kita tadi kan nilai total kita yang kita dapat itu kan 7, dan nilai alfanya itu yang kita lihat dari jumlah panel itu didapat 9. Berarti kita bisa simpulin ke 7 kurang dari 9 yang dimana sampel roti yang produksi oven baru itu dia nggak mengalami perbedaan signifikan dibandingkan roti produksi oven lama. Jadi kalau misalkan si perusahaan pakai oven yang baru buat produksinya si roti ini, berarti dia nggak bakal ngerubah atau ngerusak kualitas mutu yang udah pernah diproduksi sebelumnya pakai oven yang lama. Nah, jadi gitu aja guys, segitiga tuh lebih mudah lah. Segitiga 2 trio itu lebih mudah buat nganalisa soalnya nggak pakai mini-tape-an. Clear guys, ada yang mau tanyain? Kalian ngerti kan yang gue jelasin? Kalau emang nggak ngerti atau kecepatan bilang aja guys. Jelas nih, lanjut ya. Oi. Dia pada tidur sih. Tadi lu ngelihat nggak dari segitiga? Ini jadi kesimpulan tuh. Najis.
Cuman ngeliat ini aja, total nilai sampelnya itu dibandingin sama si alpha tabel. Kalau dia lebih kecil, si total nilai sampelnya itu berarti dia nggak beda nyata. Kalau misalkan nilai sampel tertingginya itu lebih besar dari alpha itu, berarti dia punya perbedaan signifikan. Nanti kesimpulannya kalian bisa sesuaiin sama soal. Lanjut ya. 9 dari mana? 9 itu kita pakai alpha tabel. Alpha tabel yang dari sini, Dik. Nih, ini alpha tabel uji segitiga. Kita makanya yang 5%. Ngelihat 9-nya dari mana? Ngelihat dari jumlah panelis kita. Jumlah panelis kita kan ada 15 nih. 15. Kita lihat di sini jumlah panelis ke-15 itu alpha 5%-nya itu ada di angka 9 kan. Nah, jadi kita dapat alpha 0,05 itu 9. Oke, sip. Lanjut ya. Habis itu apa yang belum? Dua trio itu sebenarnya mirip-mirip sama segitiga ya. Cuman bedanya kalau dua trio itu kan pengujiannya nggak blind test, jadi udah ketahuan mana kontrol R-nya kan. Jadi kalian tuh tujuannya itu cuman nentuin apa namanya, mana yang dari dua sampel itu mana yang paling mirip atau mendekati dengan acuan kan. Nah, ini bisa lihat di soalnya itu perusahaan X itu dia produksi keju, dia pengen ngelakuin inovasi dari jumlah ini metionalnya ini kan. Nah, dia punya konsentrasi 0,125 ppm sama 0,250 ppm. Habis itu dia pengen ngelakuin uji 2 trio kan pakai sampel acuan R yang dimana sampel acuan R-nya itu dia keju cheddar tanpa penambahan metional. Jadi kayak acuannya itu yang sampel yang biasa. Dua lainnya itu si konsentrasi 0,125 sama 0,250-nya nih. Nah, pertanyaannya itu tentukan berapa konsentrasi mesional yang terbaik sebaiknya ditambahkan agar keju memiliki hasil aroma terbaik. Nah, berarti kita bisa simpulin dari pertanyaan ini, kita tuh di sini tuh soalnya tuh pengen apa namanya, inovasi mana dari jumlah metional 0,125 ppm sama 0,250 ppm ini yang paling mendekati acuan R-nya ini. Yang dimana acuan R-nya itu keju cheddar tanpa penambahan metional. Buat pengujiannya tuh sama aja, kayak si apa namanya, si segitiga. Tabel apanya tuh? Tabelnya sebenarnya mirip kayak gitu, cuman dia nilainya ada yang beda, Dik. Jadi nggak persis kayak misalkan kita di 15, 9. Tapi di dua trio itu bisa aja 15 itu ada di 7, ada di 8. Kadang beda di sini dong, Dik. Trio paling hipotesisnya tuh mirip-mirip. Hipotesisnya sama ya guys, sama persis cara nentuinnya, cuman beda di tabel aja. Dari alpha berarti apa namanya, inovasi. Terus ada inovasi metional 0,1 berapa sih? 125 ppm, 12 dan 0,250 ppm
berbeda signifikan dari acuan. Ini berarti H1-nya itu sebaliknya. Tidak. Buat ininya juga sama aja kok. Ini kita copy aja lah biar ini sama aja. Nilai sampel tertingginya itu kita pakai di 12. Alfanya karena 15 juga, dia mana nih kecil, buram lagi. Nah, beda kan? Kalau di 2 trio itu alfa 15-nya itu nilainya 12. Alfa buat 15 panelisnya itu nilainya 12. Kesimpulannya itu kok pas salah. Di 15-nya ini juga 12. Kita bisa lihat sini kesimpulan itu yang paling penambahan yang mesional yang paling terbaik itu adalah penambahan mesional dengan konsentrasi 0,250 ppm karena dia kan ini 12 ya. Dia dapat 12, alfanya juga 12, yang dimana berarti si sampel ini sebenarnya bisa dibandingin satu-satu karena kita mau ngacuinnya, mau ngebandingin keacuannya itu salah satu tiap-tiap parameter di 0,125 sama 0,250. Terus kita ngambil yang paling tinggi aja. Jadi kita dapat sampel 0,250 itu yang paling bagus buat ngasilin keju cheddar itu. Karena 12 panelis itu nganggep bahwa acuan tersebut dia nggak apa-apa berbeda dengan sampel acuan. Bentar. Oh enggak, di sini dia nganggapnya ya karena lebih sebenarnya gue rada bingung ya kayak oh ini lupa gue. Ini tuh pakainya sama dengan. Jadi lupa maaf. Kalau di sini tuh pakainya itu kurang lebih besar sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan gimana Pak? Maaf. Di sini tuh kesimpulan itu lebih besar sama dengan. Jadi kalau misalkan dia lebih besar atau sama dengan si nilai alfa, berarti kita bisa tentuin sampel tersebut dia mengalami perbedaan signifikan. Itu guys.
Yang mau tanyain? Nah, kita lanjut. Pak mau nanya. Sok. Halo. Ya, nggak perlu. Cuman ngelihat tabel doang. Gampang. Bisa lah. Enggak, semua pengujian itu hipotesis pasti kita buat sendiri. Yang ada di soal tuh pokoknya cuman kayak gini nih. Yang ada di soal tuh isinya cuman ini, narasinya, studi kasusnya, sama si tabel ini nih. Tabel panelisnya, paling sama tabel ini nih. Tabel ujinya. Itu doang. Kalau hipotesis itu pasti kita harus buat sendiri. Yup. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau dia satunya tuh nggak pakai kurang dari sama dengan, yang sama dengan tuh cuman lebih dari. Jadi pokoknya kalau kita misalkan nganggap total nilai sampel itu sama nilainya, berarti sama atau lebih itu dia ini berbeda nyata. Kalau sama atau lebih. Clear? Apa lagi? Ya, yang biasanya sih dipakai yang paling besar aja. Soalnya yang paling kecil tuh kan udah pasti nggak dominan gitu loh. Biasanya dipakainya yang paling gede sih. Tapi kalau mau ngebandingin juga nggak apa-apa. Kalau misalkan pakai juga yang 6. Lanjut. Lanjut apa? Segitiga. Udah semua ya? Ranking. Nah, ranking ini dia pakai ini juga ya. Pakai apa sih namanya? Minitab. Yup, betul. Minitab. Nih kita lihat ranking itu di sini. Soalnya itu PT ABC dia ngeproduksi produk ekstrudat, dia pengen ngeganti supplier. Jadi nih case-nya itu PT ABC itu pengen ngeganti supplier tepung, PT-nya itu PTO, PQR kan. Nah, jadi tuh case-nya itu dia pengen ngebandingin, menentukan kayak ngurutin nih dari masing-masing supplier yang udah mereka pilih itu mana sih yang paling bagus yang bisa mereka pakai buat produksi mereka. Nah, di sini ada outputnya total panelis, total penilaian dari panelis. Di sini ada skala rankingnya. Nah, kalau ranking itu kan ini juga skala ranking itu kalian tuh buat sendiri ya. Skala ranking itu bisa lihat dari parameter kalian. Di sini kan parameternya kan supplier ada 4, berarti otomatis rankingnya itu cuman sampai 4 ranking. Kalau misalkan 5 seterusnya sampai 10 itu kalian bisa tentuin, dan juga kalimat-kalimatnya ini bisa kalian tentuin sendiri sesuai studi kasusnya. Kayak ini kan dia extruded buat produknya, berarti kan extruded itu kayak tingkat kerenyahan yang dipakai itu kan memiliki parameter kerenyahan yang baik. Kalian bisa tentuin karena ini ada 4, berarti sampai 4 aja, kayak dari sangat renyah, agak renyah, kurang renyah. Kalian bisa sesuaiin lah. Dapat segini. Nah, buat analisisnya itu sebenarnya nggak pakai yang ini, jadi kita harus konversiin dulu menggunakan tabel
Ini namanya tuh tabel Fisher and Yates. Nanti di ujian semua tabel-tabel uji itu, Fisher and Yates, tabel segitiga itu semua dilampirin kok ada. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa, nggak perlu nginget. Nah, dikonversi itu jadi kayak gini. Cara konversinya gimana? Jadi kita ngelihat, kita kan punya 4 ranking. Nah, bisa lihat di sini. Karena kita pakai 4 ranking, ini banyak contoh, maka kita pakai di kolom yang ini nih, 1,03 sama 0,30. Nah, nentuinnya gimana? Nentuinnya kayak gini. Jadi, untuk ranking 1 itu kita konversi jadi 1,03, untuk ranking 2 itu kita ubah jadi 0,3, untuk 3 dan 4-nya kita jadi kayak plus positif ke negatif gitu. Jadi semakin dari ranking paling tinggi ke 4 itu dia kita ubah dari nilainya itu positif ke negatif, kayak 1,03, 0,3, terus minus 0,3 sama minus 1,03. Begitu juga misalnya kalau misalkan dapat sampelnya 5, kalau sampel 5 berarti 1,16, ranking 2-nya 0,50, ranking 3-nya. Nah, kalau misalkan sampelnya rankingnya ganjil, pasti nilai tengahnya 0 ya, berarti di sini ada 0 ya kalau ganjil. 0 berarti baru lanjut ke minus 0,50 minus 1,16 gitu. Kalian bisa ngekonversi sesuai tabel Fisher and Yates-nya. Kalau udah, nanti kalian di Excel-nya itu bisa ngubah, konversiin lagi. Jadi bentuk kayak gini nih. Ini diinin dulu. Mana Bang? Uji ranking itu hipotesisnya itu dia sama kayak ini, sama kayak uji hedonik. Misalkan kita kan pakai Silicon Java. Berarti di sini supplier O P Q R tidak berbeda nyata. Nah, ini kalau bisa kalian ubahnya di Excel aja guys, biar gampang. Yang gue udah pernah ngerjain waktu itu. Jadi kalian masukin dulu di angka-angkanya, kan ini kan yang uji rankingnya ya. Nah, kalian ubah ke konversi tabel Fisher and Yates-nya. Nah, kan ini kan ngubah satu-satu aja ya. Misalkan di yang kolom pertama ini kan 3, berarti kalau 3 kan berarti minus 0,3 kan. Kalau 2 0,3, kalau 1 itu 1,03 gitu seterusnya. Nah, kan kalau kayak gini kan lama ya guys ya. Ngubah satu-satu, misalkan kalian kalau pas lagi UKOM, wah konversi ini satu-satu soalnya banyak. Kalau kemarin gue soalnya pokoknya parameternya banyak lah, lebih dari ini. Jadi konversinya lama. Terus juga waktu itu gue UKOM lupa cara cepetnya, jadi gue konversiin agak lama masing-masing. Nah, ini cara cepetnya kayak gini guys. Ini bisa ini rumusan ya. VLOOKUP, terus di blok dalam kurung
kita klik C12 tuh mana ya? Nah, ini kita klik yang nilai pertama, bikinnya di sini, kita klik nilai 3, habis itu dikasih titik koma, habis itu di blok, nih, di blok ini nih, kita buat dulu ininya nih, kolom konversinya 1, itu 1,03, gitu seterusnya, di blok ini 4-4-nya, habis itu titik koma lagi, habis itu 2, habis itu true. Habis itu dia langsung otomatis kayak gini. Nih coba nih gue ulang. Ini gue hapus. Delete. Jangan bang. Bentar. Ini di ini dulu. Ini sama dengan VLOOKUP. Nah, terus pilih, karena kita mulainya di kolom nomor 1, yang O, tapi kolom nomor 1, habis itu di sini bikin titik koma, terus ini di blok, salah. VLOOKUP, pilih sini, terus blok yang ini. Di sini pilih ini dulu, pilih ini, terus ini, di blok, terus titik koma lagi, kolom index number-nya kita bikin 2, terus bikin lagi, masukin true. Tuh, tutup kurung, enter, dapatkan 0,3. Nah, habis itu kalian tinggal blok aja. Tinggal blok ke semuanya. Oh, Kayaknya lu lupa kasih ini deh. lupa dolar ya, ada dolarnya. Dolar. Oh iya, ada di sini ada dolarnya nih, di sini dolar, sini dolar, sini dolar, 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 dolar. Enter. Sep. Nah, itu loh. Kok 0,3 semua anjir. Ntar gue lupa. Yang dolar yang mana ya? Oh, iya, C-nya nggak pakai, makanya 0,3 semua jadinya. Nah, itu loh tim. Nah, gitu loh. Tuh, nih, coba ya, kalian harus ngapalin cara kayak gini ya, soalnya gue kemarin lupa ya, cara kayak gini, jadi gue ngisi manual anjir. Kayak ngeliat ke tabel, ngeliat ini. Nah, ini sangat penting guys ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik ke Minitab. Set, anjas, kita balik lagi ke Minitab ya. Minitab itu sama kayak, kalau tadi kan komposisi ya, kalau kita berarti sekarang makanya supplier. Supplier, di sini tuh skor, jangan skor udah. Ranking, rank ya. Suppliernya OPQR ya. Kita masukin dulu ranknya, rank yang nilai yang O. Kita masukin, ini tarik garis, tarik sampai sama. Ini juga P. Ngurutinnya sama ya, ke bawah semua ya. Jangan ke samping, ingat jangan ke samping.
ya sendiri. Pokoknya lo kalian tuh harus bisa secara mungkin multitasking kayak buka Excel, buka Minitab, buka Word. Kan kalau ngeprintnya kan pasti di Word kan, nggak mungkin di Excel. Kalau di Excel berantakan. Kalau di Excel tuh paling cuma buat mindahin data yang di lembar soal aja. Pokoknya itu berpacu dengan waktu di situ. Iya, 60. Kalau enggak, makanya itu jangan sampai lupa guys. Ntar kejadian kayak gue capek ya. Di one way sama kayak tadi, tinggal isi responnya itu di ranknya, komposisi faktornya itu si supplier. Option yang gak usah diganti, comparison kita masukin to key juga. Soalnya kalau ranking itu di apa namanya? Kemarin sih disuruh nyimpulin to key juga. Oke. Ini hasilnya sama kayak tadi. Oke, hapus. Interpretasi. P-value kurang dari alpha, maka dapat sini ya. Square-nya kan dari masing supplier O, P, Q, R berbeda nyata. Maka diperlukan uji lanjut. Nah ini sama kan sama kayak hedonic tadi, dia p-value-nya terdapat 0, maka kita tolak H0, terima H1, yang dimana value kurang dari alpha itu dia berbeda nyata. Jadi tingkat kenyang dari masing-masing supplier itu berbeda nyata. Kita uji lanjut. Uji lanjut ke kalian uji lanjut bisa langsung ke sini, bisa nanti ke Tuki juga. Uji lanjut kita dapat di sini. Kesimpulan. Nah ini yang tadi gue bilang nilai min itu nggak selalu kayak angka terbesar atau apa. Kan ini kan beda nih, ada minus-minusnya. Nah kita lihat lagi ke skala yang kita pakai tadi. Nah skala yang kita pakai kan itu nih 1 itu sama dengan 1,03, 2 itu 0,3, seterusnya sampai minus 1,03. Jadi kita lihat min yang mendekati ranking 1 kan, uji ranking itu yang paling baik kan yang ranking 1 kan. Nah, kita lihat min yang mendekati angka 1 itu ada di Q, 0,698 kan. Berarti kesimpulannya langsung aja dapat disimpulkan sama dari
supplier terbaik untuk tingkat kerenyahan dari masing-masing supplier OPQR adalah supplier key dengan meannya itu 0,698. Udah gini aja. Tapi mungkin kalau emang kalian mau kata-katanya lebih rinciin, sok aja, itu bebas. Yang penting jelas, zaman nanti kalau ditanya ngerti. Nah, kalau buat ranking itu kita, kayak tadi guys, ini yang gue bilang, kita harus ngejelasin tukinya juga. Tukinya sih dimasukin. Tuki ini tukinya tuh jelek. Yes. Nih, tukinya kayak tadi yang udah gue jelasin. Bukan yang ini aja. Salah. Tuki yang ini. Nah, itu kayaknya yang ini. Nah, kalian bisa ya interpretasi sendiri lah nih masing-masing ininya. Nanti ditanya nanti pasti disuruh ngejelasin tukinya. Kalian bisa tentuin ya kata-katanya, ngerti lah pasti ya. Oke, ada yang tanyain guys, sama aja lah ini kayak hedonic, mirip-mirip, cuman bedanya nilai konversinya tadi. Aduh, sempet. Yup. Ya, pokoknya acuan kalian tuh ke satu aja, ke angka 1. Pokoknya semakin deket ke angka 1, dia tuh semakin mirip, kalau nggak sama. Kalian kata-katanya bisa kayak gini, kayak ini kan 0,7 ya, 0,7 kan hampir mendekati 1. Kalian bisa bilang aja hampir mirip kualitasnya atau tingkat kerenyahannya. Kalau yang kan ini kan 0,379 ya. Nah, kalian bisa tulis kayak sedikit mirip gitu. Nah, gitu. Jadi kayak nilai ini aja. Kalau ini kan 0, 0 kan berarti jauh nih beda nyatanya. Nah, tapi kalau emang kalian mau, kan karena 0, 0 ini kan rancu ya. Kalian mau mau ngebandingin lagi uh, apakah 0, 0 ini PO sama QO ini sama beda nyatanya, tingkat kerenyahannya apakah jauh bangetnya sama. Karena ini 0 dong, kalian nggak bisa ini, nah balik lagi aja ke sini guys. Oh, itu tuh kan ada di min 0,472 ya. P itu ada di 0,392, berarti dia beda nyatanya, lihat aja bandingin sama si QO. Q sama O kan 0,69, berarti yang lebih jauh itu, yang paling berbeda itu si Q sama O dibandingkan P sama O, gitu loh. Clear ya. Yup, betul. Jadi tuh
Pokoknya pengujian yang pakai Minitab itu cuman pakai ANOVA One Way ya, kalau gue ya. Kalau kalian pengen pakai UJF tuh kan bisa ke sini nih. UJF UJT kan bisa ke stat basic statistik nih, one sample T atau two sample T. Kalau misalnya sampel 1 bisa pakai one sample T, kalau sampel 2 itu bisa pakai two sample T. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen ngebandingin, bandingin satu sampel dengan banyak parameter, bisa pakai per T. Itu kalau misalkan kalian mau pakai UJF, UJF, UJT, kalian bisa pakai ini. Cuman karena gue nggak paham-paham banget, jadi gue pakainya ANOVA One Way. Karena ini lebih mudah buat uji lanjutnya. Kalau hasilnya pasti ntar kesimpulan akhirnya sama, cuman bedanya kalau si one sample T ini kayak UJF UJT itu ngacu ke ini apa namanya, ke tabel. Kalau kalian tahu ada tabel T, tabel F, T tabel, TF tabel, ntar dibandinginnya sama F hitung sama T hitung. Itu. Ya kayak waktu Komdat. Hitung gitu. Jadi paling kalau akhirnya nggak cuman di p-value kurang dari alpha, kalau nggak cuman kita ngeliat aja p-value-nya. Kalau uji T, uji F itu dia ngebandingin dia apakah F hitung tuh lebih besar daripada F tabel. Jadi mirip-mirip kayak segitiga gitu. Kesimpulan akhirnya. Udah ya, kita lanjut. Terakhir, di uji perbandingan jamak. Sebenarnya perbandingan jamak tuh sama aja kayak di hedonic sama di ranking. Kayak gini nih, sebuah tim R&D melakukan inovasi, bla bla bla, pakai gelatin sapi dengan komposisi. Berarti dia bikin gelatin sapi dengan komposisi berbeda, terus nyari komposisi gelatin mana yang paling memberikan tekstur kekenyalan lebih baik. Nah, ini guys, kalian harus menggarisbawahi apa yang ditanyakan. Nah, karena di sini kan yang ditanyakan itu komposisi gelatin tulang ikan mana yang memberikan tekstur kekenyalan lebih baik kan. Berarti otomatis kita ngelihat ke skala mutunya itu yang dia lebih baik dari acuan. Kalau misalnya ada soal yang perbandingan jamak, dia pengen cari tahu dari komposisi gelatin ini manakah yang dia pengen sama kayak acuan. Jadi dia pengen sama persis gitu. Berarti nanti buat interpretasinya dia ngacunya ke nilai tengahnya, ke ini tidak berbeda dengan R. R itu acuan ya. Kalau di sini karena dia pengen nyari yang terbaik, berarti kita ngeliat angka mutunya yang di paling atas nih. Jadi sangat lebih baik. Ini tuh sebenarnya apa? Skala penilaian tuh kayak kebalikan dari si hedonic. Kalau hedonic kan kayak dari paling tidak suka itu kan di angka ke 1, dan paling baiknya itu, paling sukanya itu di angka 9. Kalau perbandingan jamak itu kebalikannya, yang paling bagus itu di 1, yang paling buruk itu, paling besar itu dia paling buruk. Angkanya paling besar paling buruk. Dan juga perbandingan jamak ini tuh dia ngacu ke bukan hanya tingkat kesukaan, dia ngacu ke nilai kontrol R. Cuman bedanya sama duo trio, kalau duo trio kan kontrol R-nya kan diuji juga, dimasukin ke data panelis. Kalau misalkan uji perbandingan jamak, R-nya itu cuman dia dipakai di pas pengujian prakteknya aja, pas ngepanel. Tapi pas di olah data, kita nggak masukin tuh nilai R-nya, karena R-nya itu nggak kita hitung sebagai nilai mutunya. Gitu. Nah, lanjut. Ini dapat di sini diketahui nilai panelis berdasarkan ini kan komposisinya ada A, B, C, D, E kan. Di sini udah di sini tuh A itu 4%, sekian sampai 12% si E. Dengan skala mutu yang dipakai 1 sampai 7. Sebenarnya ini bebas ya kalau di diktat, kalau nggak pas kita pada praktek itu, kemarin ada yang ngisi sampai 9 skalanya. Jadi ditambah ini di atasnya sangat lebih baik tuh kayak amat sangat lebih baik. Terus paling bawahnya tuh amat sangat lebih buruk. Itu bebas sih kalau gue saranin pakainya 7 aja biar nggak kebanyakan.
Nah, di sini panelis sudah kita dapat totalnya. Masuk ke Minitab. Kita ke sini dulu, perbandingan jamaah. Uji perbandingan jamaah. Hipotesisnya itu mirip-mirip. Value berarti di sini komposisi gelatin ya. Gelatin dibanding apa sih dia kalimatnya? Oh, tekstur dari penambahan komposisi gelatin masing tiap. Ini gue nulisnya tiap-tiap aja, tapi kalau nanti kalian dihukum tulis ininya ya, komposisinya berapa aja kayak sudah penambahan komposisi gelatin 2%, 3% sampai 16%, itu harus ditulis biar jelas. Si gelatin dibanding acuan atau tidak berbeda nyata. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal ke Minitab lagi, balik lagi. Untuk Minitabnya sama aja. Kayak sebelum-sebelumnya. Pakai ANOVA One Vega. Cuman karena kita tulis di sini komposisi ya. Komposisi udah tadi. Berarti nulisnya apa nih? Gelatinnya ya. Karena kenapa dibedain? Karena di Minitab tuh nggak boleh ada ini yang sama. Huruf yang sama. Atau kalimat yang sama. Gelatin di sini kita ini aja mutu. Gelatin sama, bikin ke bawah gelatin A. Nah, kalau pas kemarin gue hukum ada perbandingan jamak, sampelnya, pokoknya panelisnya tuh 15 apa 2? Panelisnya 25, tapi parameternya tahu berapa? Parameternya tuh 8. Jadi kayak lu 15 kali 8 lah, berapa tuh? 15 kali 8, 25 kali 8. Kalau nggak salah 20. Iya, 25 apa 20 gitu ya, lupa gue dah. Pokoknya parameternya 8 ya, gue inget banget. Itu tuh yang agak lama juga sih di situ di perbandingan jamak. Soalnya banyak banget nggak ngotak. B C nah, C tuh ini 15 aja banyak banget. 15 kali 5 itu 60. Ini D. Ini ya. 28. Rekomendasi makanan dik. Kayak gue di Tanbar ini bingung suka makan apa selain Padang, kalau enggak ayam mentega.
keburu meninggal anjing, gue ke rumah lu dulu. Ngulas. Udah nih, biasa kita state ANOVA kayak biasa. Responnya si Mutu Agung ada. Faktornya itu si gelatin. Comparison Tukinya jangan lupa dinyalain soalnya perbandingan jamak tuh kalian harus ngejelasin Tuki. Nah, dapat nih p-value-nya. Kenapa soal tuh selalu p-value-nya kurang dari alfa? Kan jadi panjang ceritanya. Kalau misalnya lebih besar dari alfa kan udah selesai nyampe situ dong. Nggak dilanjutin. Lanjut. Masukin sini. Ya ampun. Terus kita buat interpretasinya. Copy sebagai gambar aja, Pan. Emang ya ada. Oh ini ya, copy as picture. Gila, thank you sarannya. Betul. Maaf, saya kodet. Lo ngikutin kayak gue, Dik? DSS. Berarti ini dia apa sih salah? Berarti tekstur kekenyalan yang diberikan masing-masing apa sih ini? Komposisi berbeda nyata. Terus uji lanjut. Uji lanjut, kita ngelihat ke ini lagi. Sini, men. Lanjut, set. Anjay. Dia ini coba persegi bentuknya anjir. Kayak gini. Makan tempat nih kalau pas lagi ngeprint nih boros kertas nih udah berapa kertas nih. Kalau gue 6 halaman, ya bisa bolak-balik kalau kalian mau nih. Kemarin pokoknya gue ngerjain lampiran nih, ujian yang ada olah-olah datanya gue pokoknya bentukannya kayak gini nih. Bentukan yang gue isi kayak gini nih. Interpretasi hasil. Jadi kita buat kesimpulan. Berarti simpulkan tekstur kekenyalan terbaik untuk produk pasti marshmallow ya. Marshmallow terdapat pada
komposisi gelatin A. Gelatin A itu kok gelatin A sih kocak. Gelatin C. Gelatin C. Karena soalnya mintanya yang lebih baik lah dari acuan. Gelatin A dengan komposisi berapa? 8% aja. Ya, kok A sih C? Serius, udah siang. Sudah lapar. Tapi kalau ini balikannya hedonik ya, dilihat yang paling kecil. 1. Yo, ai. 8%, terus habis itu gue mau apa tadi? 8%, yang baik untuk produk marshmallow. C. Dengan men 0,632. 1,400. 400. Tingkat kekenyalan komposisi C lebih ke 1 itu apa? 1 ke 2 itu berarti dia lebih baik ya, anggap aja lebih baik. Kok B sih kocak. C lebih baik dibanding acuan. Bebas. Itu tuh sesuai persepsi kalian aja. Karena ini kan 1,4 ya. Kalau persepsi gue itu kayak tengah-tengahnya inilah. Jadi bebas lo mau masuk ke 2 atau ke 1. Nanti pinter-pinter kalian aja kalau misalkan ditanya ya. Tapi kayaknya nggak bakal ditanya sih. Bebas itu. Ini B. Kayak gini aja. Cuma nanti kalau UKOM kalian jangan cuman gelatin C-nya aja, jadi kayak berarti gelatin C yang lebih baik gelatin C dibandingkan dengan gelatin A, B sama D gitu, sama E. Jadi kalian ngebandingin C sama D gitu, lebih baik dari A, B, D, E. Nah juga uji perbandingan jamak ini wajib banget buat menginterpretasi si tukinya. Ya sangat wajib, kan banyak banget ya. Pusing-pusing dah lo. Bukan pusing siapa, lebih ke lelah ya. Coba aja. Kayak gue nih komputer gue sebelah kiri paling pojok. Tapi kalian bakal tersiksa di situ soalnya printernya nggak mau connect. Naikin dong. Nggak bisa naik anjir. Nah, ini sama ini ya, kalau bisa nanti kalian ngerjain ini nih di ininya nih, dirapet-rapetin aja biar hemat kertas. Nggak usah kayak apa, template TA gitu yang harus 1,15 selesai. Udah ini selesai. Nah ini ini kalian interpretasiin aja lah sendiri ya. Bisa lah. Sip. Ditulis, bikin kesimpulan lagi. Jadi tulis nih, kalau gue nulisnya, ini kan sampel A, B, C, D, E ya. Jadi gue A sama dengan sampel A itu lebih baik dari, misalkan ya, sampel A lebih baik dari B, C, D, namun tidak lebih baik dari E gitu. Gitu seterusnya sampai E. Kalau gue jadi satu-satu. Soalnya kan kesimpulan yang pertanyaan kan udah kita dapat di sini kan. Di sini cuman tinggal ngesimpulin
si tuknya ya. Jadi kayak pinter-pinter kalian aja memainkan kata-kata. Selesai guys, buat olah data. Ya, cuman bentar kan tadi kita mulai jam apa? Jam 9 sampai jam sekarang 1:30. Nggak nyampe deadline waktu kalian kelar coba udah langsung bisa makan Jatinangor. Nah, ini mau gue kirim apa enggak? Kalau enggak gue hapus. Ya, selesai guys. Adakah yang kalian mau tanyakan lagi? Gue tebak banyak yang tidur. Yang lain ada nggak guys? Mumpung mic-nya masih nyala. Dan mumpung gue belum tepar. Bye. Kalau suasana hukum gitu-gitu udah dijelasin lah ya kemarin novelnya. Kayak macam-macam soalnya. Iya. Pokoknya kalian yang belum dapet tuh Pak Anton sama Bu Mel. Siap-siap lihat yang dapet 2 itu. Karena kayaknya jadwalnya nggak mungkin kayak hari ini wanita terus besoknya wanita juga kan enggak ada. Ya, makanya sebelum itu sholat malam, terus sholat subuh, terus murjaah. Aman ya? Pan, mau nanya Pan. Sok, silahkan. Ini kalau misalnya uji F-nya itu tuh dia hasilnya itu tidak berbeda nyata, tapi pas di uji T itu dia berbeda nyata. Nah, itu kesimpulannya gimana? Maksudnya kan masing-masing dari uji F-nya ada kesimpulan, terus uji T-nya kesimpulan juga kan, bikin kesimpulan di akhirnya. Nah, itu gimana? Gue bingung. Kalau di uji F beda nyata, kalau di uji T enggak gitu. Kesimpulannya Kebalik. Oh, kebalik. Kalau kayak gitu kesimpulannya gue sendiri sebenarnya nggak tahu ya. Kalau uji F uji T beda. Tapi kalau yang gue tahu tuh pokoknya yang fix tergantung dari kemungkinan nggak bakal beda itu mungkin kalau beda kalian cara ngujinya salah. Salah uji T aja kan ada banyak kan uji T uji F tuh. Kayak ada yang per T itu sampel T sama one sampel T. Mungkin ya. Emang ada yang beda ya? Nah, ya itu rekomendasi gue pakai ANOVA aja. Tapi kalau kalian maksudnya lebih paham di uji F uji T, sok aja. Kan uji F uji T tuh bisa ini kan, bisa manual aja ngitungnya, pakai kalkulator jadi kalau nggak pakai Excel. Berarti walaupun 2 sampel tetap bisa pakai ANOVA, Pan? Bisa lah. ANOVA berapa sampelnya bisa ya? Tadi aja sampel jamak aja 5 anjir. Jadi dia bisa lebih dari 2 juga? 2 sampai lebih lah gitu? Bisa. Kan dia ANOVA itu kan prinsipnya kan dia uji ragam ya, kayak keseluruhan parameter atau keseluruhan sampel itu bisa langsung diuji bareng-barengan gitu loh. Nggak satu-satu.
Waktu kamu UKOM ada olah data tentang UJF UJT nggak? Atau kamu langsung pakai ANOVA aja? Langsung pakai UJF langsung pakai ANOVA. Kalau buat cara ngujinya nggak ada spesifik harus pakai ANOVA atau enggak, bebas sesuka hati kalian. Kalian mau manual kayak, mau pakai Minitab kayak, mau pakai Excel, mau pakai apa lagi, macam-macam aplikasi pengolahan data, bebas. Terus berarti fleksibel kan? Maksudnya kayak nggak ada waktu khusus kapan pakai UJT UJF, kadang kapan pakai ANOVA gitu, atau gimana? Waktu khusus nggak ada sih harusnya. Kalau setahu gue ya, kalau UJF tuh biasanya kalau misalkan dia panelisnya banyak ya. Kalau nggak salah UJF tuh kurang dari 3, bisa lebih dari 15 tapi kurang dari 30. Kalau UJT itu dia ininya lebih dari 30 kalau nggak salah ya. Biasanya tuh dia bedanya dari jumlah panelis aja. Soalnya kalau ANOVA kan kita ada yang tukinya tadi kan. Tukinya pasti kalau misalkan 30 orang kan ini nggak sih, ribet ngejelasinnya, terlalu banyak. Kalian mau pakai ini UJF UJT? Enggak sih, soalnya aku lihat contoh yang Feren latihan tuh dia pakai UJF UJT dan dia kesimpulannya tuh beda gitu loh. Yang UJF-nya tuh dia TBN, tapi tiba-tiba di UJT-nya tuh BN. Soalnya kemarin juga kan aku sempat nyoba pakai yang waktu sensorik, waktu praktek kan, waktu pas kuliah. Itu yang aku tuh sama kalau misalnya F-nya TBN, si T-nya juga TBN gitu. Oh, sih gue sebenarnya nggak paham-paham banget kalau buat analisis sensorik pakai UJF UJT. Coba tanya yang ini aja, kayak tanya Feren, siapa tuh dia ngerti. Soalnya gue abu-abu anjir, itu gue pas UKOM nggak belajar UJF UJT sama, jadi kayak gambling, ya udahlah. Kalau emang keluar, pasrah aja. Pan. Gacuan. Gas. Berarti kalau pakai ANOVA nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa emang. Iya kan, Lebih nggak baik ada ketentuan lebih kan? baik pakai ANOVA. Oke. Thank you, Pan. Gue bangun coy. Berisik banget lu, Faisal. Pan. Itu pertanyaan Pan, soal Kalisa, olah Pan. datanya sama kayak ini, sama kayak Feren. Ada apa sih kemarin ya? Sama kayak CT. Olah data itu loh. Olah datanya. Olah datanya nih, yang nih ya gue kasih tau nih, olah data tuh ada ini, yang pasti Ada uji apa pertama aja? ada uji ini nih, hedonik, terus ada uji segitiga. Uji segitiganya tuh ada dua studi kasus. Habis itu uji duotory itu nggak ada olah datanya, cuman nanti ada teorinya kalau nggak salah ya. Gue lupa yang duotory, kalau nggak salah duotory itu teorinya dong. Uji ranking tuh ada, yang tadi gue bilang yang gue konversi manual. Perbandingan jamak tuh ada ini yang parameter 8 sampel atau panelis itu 20 orang yang banyak loh. Ini ada 1. Pokoknya 1, ranking 1, hedonik 1, segitiga 2. Oh ya, sama ini. Satu lagi deskriptif, kualitatif. Parameternya sama kayak ini. Sama kayak ini yang di sini nih. Nih parameternya, atribut rasa, aroma, sama tekstur. Kita kalian suruh bikin ini sama bikin kesimpulannya. Ini mah gampang lah. Nggak ada hitung-hitungan. Oke, QDE nggak ada ya berarti di kamu? QDE ada, cuman nggak olah data, cuman buat kesimpulan doang. Gimana kesimpulannya? Kamu dari kesimpulannya dari si QDE kan dia ada parameternya banyak ya? Tadi udah gue jelasin di awal. Oke. Oke, makasih ya Diko. Kita linknya ya. Bagus, Dit. Bagus.
Makasih, Pan. Yo, beres ya. Kalau udah beres, silakan disudahkan. Oke, nanti aku nanya-nanya dah. Apa? Pas responnya jangan slow respon. Maunya tak ada maunya doang. Nggak janji ya, nggak janji. Iya, makasih banyak ya Irfan. Yo, thank you guys. Semangat. Semoga kompeten.